Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Matsama, yang kami hormati juga siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS yang dalam hal ini juga ikut menyukseskan terlaksanaan Matsama tahun ajaran 2020-2021. Kemudian yang saya hormati pula calon siswa MAN 1 Blitar beserta bapak, orang tua dan wali muridnya masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada saat ini kita bisa bertemu kembali dengan panitia Matsama dalam rangka untuk mengenalkan apa itu kegiatan di MAN 1 Blitar. Pertama kali marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan, berupa kemampuan untuk beraktivitas walaupun dalam suasana yang kurang normal dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya maupun para sahabatnya, dengan harapan nanti kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Yang pertama, secara pribadi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar MAN 1 Blitar. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan dari anak-anak maupun orang tua nanti bisa kami jaga dan akan kami buktikan bahwa apa yang menjadi pilihan itu adalah benar. Calon siswa MAN 1 Blitar kelas 10 maupun orang tua yang kami hormati, dalam kesempatan ini akan ada beberapa hal yang akan kami laporkan atau kami jelaskan terkait dengan layanan atau penyajian proses belajar mengajar yang dilaksanakan di MAN 1 Blitar. Dan mungkin dari beberapa dari kalian sudah ada yang paham atau mendengar bahwa MAN 1 Blitar itu menerapkan layanan KBM dengan model layanan SKS. Bagi kalian yang berasal dari MTS Jabung maupun MTS Kunir, insya Allah ini tidak asing lagi, tetapi bagi kalian yang berasal dari MTS atau SMP yang lain, ini perlu kami jelaskan. Perlu kami sampaikan bahwa layanan SKS atau biasa dikenal sebagai sistem kredit semester itu adalah salah satu model layanan pembelajaran kepada peserta didik dengan menyesuaikan bakat, minat, kemampuan, dan tingkat kecepatan belajar. Kita tahu persis bahwa tiap manusia, tiap anak itu punya bakat atau takdir sendiri-sendiri. Sebagai anak yang ditakdirkan untuk tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Jadi bagi mereka yang merasa tingkat belajar atau kecepatan belajarnya rendah, saya minta ini dianggap sebagai hal yang biasa. Karena itu memang sudah sunatullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi yang mereka merasa tingkat belajarnya tinggi, itu jangan dijadikan sebagai hal yang perlu dibanggakan berlebihan. Dan perlu kami sampaikan dengan tegas di sini bahwa SKS itu bukan kurikulum baru, ya, bukan kurikulum di luar kurikulum 2013. SKS itu adalah layanan, menyajikan. Kalau kurikulumnya tetap kurikulum 2013, tetapi cara penyajiannya, cara melayaninya itu berbeda dengan cara yang biasa. Latar belakang layanan SKS di MAN 1 Blitar ini adalah terkait dengan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa peserta didik adalah individu yang unik, yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan sendiri-sendiri.
dan semuanya harus mendapat layanan yang adil. Untuk itulah maka mulai tahun ajaran 2019-2020 MAN 1 Blitar atas persetujuan dari seluruh warga madrasah termasuk dari kantor Kementerian Agama, kita mulai melaksanakan layanan SKS di MAN 1 Blitar dengan harapan bahwa dengan adanya layanan SKS ini akan meningkatkan kemandirian belajar dari anak. Itu intinya, meningkatkan kemandirian belajar di anak dengan harapan lagi nanti adalah bahwa prestasinya akan meningkat. Kenapa kok bisa begitu? Karena dengan belajar mandiri maka anak atau siswa itu akan sadar bahwa dia memang sedang belajar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan budaya literasi. Menurut penilaian dari WHO, dari PBB, PISA, bahwa tingkat budaya membaca siswa Indonesia itu sangat rendah dan itu wajib kita tingkatkan. Dan sebagai orang Muslim tentunya ini tidak asing lagi bahwa memang memulai pembelajaran agama dulu, Nabi juga diminta untuk membaca. Biar lebih efektif maka perlu kami sampaikan mungkin perbedaan layanan SKS dengan layanan reguler atau dikenal dengan cara paket. Yang pertama adalah pada layanan SKS, peserta didik atau siswa wajib mengadakan kontrak belajar yang diketahui oleh orang tuanya. Artinya apa? Bahwa secara sadar dengan mengadakan kontrak maka siswa dan orang tua itu adalah sadar untuk harus belajar. Ya, harus belajar sadar. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Sedangkan kalau layanan biasa atau reguler itu tidak perlu ada kontrak belajar karena memang sudah dipaketkan dari madrasah. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti akan belajar melalui unit-unit kecil. Unit-unit kecil yang utuh yang nanti dikenal sebagai UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Di mana dalam UKBM ini nanti akan setiap topik atau KD kompetensi dasar itu akan dibuatkan semacam UKBM yang berisi adalah arahan. Ya, UKBM itu berisi arahan yang harus dilakukan oleh siswa bagaimana belajar KD tersebut. Ya. Selain arahan juga akan disampaikan masalah-masalah atau soal yang harus dipecahkan oleh siswa. Juga di situ disampaikan juga tentang sumber belajar yang harus dipelajari atau digunakan oleh siswa. Dan di sini akan nampak bahwa kemandirian belajar dari anak itu memang sangat diperlukan. Tanpa belajar mandiri, tanpa sadar belajar, maka akan ketinggalan. Dan jangan lupa bahwa semua yang dilakukan ini semuanya atas bimbingan dan arahan dari guru. Jadi guru tidak akan melepas Anda sendiri untuk belajar. Tidak. Guru secara klasikal, secara individu, secara kelompok nanti akan membimbing Anda semuanya. Kemudian setelah siswa merasa sudah menguasai, setelah melakukan refleksi diri, sudah merasa menguasai KD tersebut atau UKBM tersebut, siswa berhak untuk mengajukan ujian kepada gurunya. Ya. Kalau merasa setelah refleksi diri, anak merasa sudah cukup, maka berhak untuk mengajukan ujian kepada gurunya, ujian KD. Di sini nanti akan nampak bagaimana kecepatan belajar dari setiap siswa itu akan berbeda. Ya. Makanya dalam layanan SKS ini memang kemandirian belajar, kesadaran belajar secara individu itu sangat dituntut. Ya. Kemudian setelah dinyatakan tuntas, misalnya dinyatakan oleh gurunya tuntas, maka siswa tersebut boleh mengajukan UKBN di atasnya atau KD di atasnya. Ya. Jadi di sini nanti akan muncul anak-anak yang rajin, itu akan cepat menyelesaikan UKBM-nya. Sedangkan anak yang malas atau memang secara takdir kecepatan belajarnya rendah, maka akan ketinggalan dengan teman yang lain.
Dengan demikian maka nanti akan muncul secara alamiah, ini bukan di konsep tapi secara alamiah, ada anak yang mungkin bisa menyelesaikan belajarnya selama 2 tahun. Mungkin ada yang 3 tahun normal. Mungkin juga ada yang sampai 4 tahun. Tetapi Madrasah MAN 1 Blitar punya komitmen bahwa setiap anak nanti maksimal 3 tahun, jangan sampai ada yang 4 tahun. Caranya bagaimana? Jika nanti setelah akhir semester nanti anak kok tidak tuntas, maka diberi kesempatan untuk menuntaskan melalui semester pendek. Ya, semester pendek. Itu salah satu solusi jika memang sampai semester berakhir anak belum menuntaskan atau belum tuntas KD UKBN tersebut. Jadi bagi kalian nanti yang memang harus ikut semester pendek harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah, dan kami perlu tegaskan lagi bahwa untuk semester 1 nanti kalian semuanya akan bersama-sama dulu, ya, akan bersama-sama dulu. Jadi nanti untuk semester 1 tidak ada nanti yang akan menyelesaikan UGM-nya lebih dulu. Jadi semuanya akan bersama dulu, baru nanti masuk semester 2 akan kelihatan dari Anda untuk ketika memprogramkan KRS. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada yang 4 tahun, ya, konsep 4 tahun itu sekali lagi komitmen dari madrasah tidak ada yang sampai 4 tahun jika memang tidak ada yang ingin 4 tahun. Jika yang ada yang ingin 4 tahun, otomatis madrasah harus memfasilitasi. Apa mungkin siswa minta 4 tahun? Mungkin saja. Mungkin ada anak yang memang sehari-harinya harus bekerja sehingga dia memprogram materinya sedikit, atau ada anak yang ikut klub olahraga sepak bola misalnya, biar biar fokus kedua-duanya, maka dia bisa memprogram untuk 4 tahun. Termasuk juga anak yang males, artinya ketika ada semester pendek tidak mau mengikuti, otomatis nanti harus 4 tahun. Kemudian untuk yang 2 tahun, ya, untuk syarat yang 2 tahun itu ada syarat, ya, yang 2 tahun itu ada syarat. Yang pertama adalah nilai murni itu minimal 85, dan ini atas rekomendasi dari guru, dari nilai. Kemudian yang kedua, disetujui oleh orang tua. Kenapa harus persetujuan orang tua? Karena ketika Anda masuk kelas 2 tahun nanti akan ada program klinis yang biayanya itu mandiri, ditanggung oleh orang tua. Kemudian dengan adanya 2 tahun otomatis Anda nanti atau kalian nanti akan lebih sibuk, akan lebih banyak belajar, dan tentunya ini juga akan banyak menyita waktu, makanya harus atas persetujuan orang tua. Kemudian ada syarat tidak formal. Bagi kalian yang ingin 2 tahun, kita harapkan memang ada keinginan kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi kami tegaskan ini tidak syarat formal, tetapi sangat diharapkan bagi kalian yang memprogram untuk 2 tahun, itu ada keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kalau hanya setelah SMA atau MAN itu kerja, sebaiknya tidak usah mengambil yang 2 tahun. Kemudian ciri khas berikutnya terkait dengan layanan SKS adalah bahwa pembelajaran di layanan SKS nanti bersifat kolaboratif, berkelompok, dan nanti idealnya dikelompokkan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Kemudian ciri khas yang lain adalah pada setiap akhir semester peserta didik yang tuntas akan mendapatkan rapot
sedangkan yang belum tuntas nanti tidak akan mendapatkan rapot, tetapi hanya berupa KHS, kartu hasil studi. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di atas nanti, bagi anak yang belum tuntas maka bisa menuntaskan melalui semester pendek. Jika setelah semester pendek nanti ternyata tuntas, maka rapot akan dibagikan. Dan ini penegasnya sekali lagi, pada setiap akhir semester nanti peserta didik akan mendapatkan rapot. Bagi yang tuntas, bagi yang belum tuntas akan mendapatkan KHS saja, rapot belum dicetak. Dan untuk menuntaskan itu maka bisa mengikuti semester pendek. Ciri khas lagi dari layanan SKS adalah tidak ada konsep anak tidak naik kelas. Ya, yang ada hanya belum tuntas. Ya, konsep naik kelas tidak ada, yang ada adalah tuntas tidak tuntas. Jadi sekali lagi, selama kurun waktu itu maka peserta didik bisa menuntaskan materinya. Kemudian kalau ini kita bandingkan dengan yang reguler, kembali ke atas lagi, tadi saya rangkumkan, kalau yang layanan SKS sekali lagi harus ada kontrak belajar yang diketahui orang tua sekaligus mengisi KRS, sedangkan yang reguler atau yang biasa itu tidak perlu ada kontrak belajar. Ya, semuanya sudah dipaketkan oleh madrasah. Kemudian yang layanan SKS itu sistem belajarnya adalah kolaborasi berkelompok, sedangkan yang reguler itu adalah bersifat klasikal dan ketuntasan bersifat bersama-sama, bukan individual. Kemudian untuk layanan SKS, penilaian belajar dilakukan secara individual, artinya anak yang merasa cepat bisa langsung untuk mengikuti ujian, sedangkan kalau yang reguler itu ujiannya harus bersama-sama. Kemudian yang berikutnya mungkin yang terakhir, bahwa tadi sudah kami sampaikan bahwa di layanan SKS itu tidak ada konsep naik tidak naik, sedangkan yang reguler itu ada konsep naik tidak naik. Artinya ketika yang kelas reguler itu biasanya kalau tidak naik maka akan mengulang semua mapel. Kalau kelas layanan SKS itu hanya mengulang yang mapel yang belum tuntas saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin Anda belum jelas, saya yakin itu nanti akan kita perjelas ketika kita bisa pertemuan selanjutnya atau setelah kita ketemu tatap muka. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.